Sugeng dalu para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Pakde Yon wonten ing acara Ngudharasa Lingsir wengi. Acara ingkang badhe bedah utawi ngudar budaya lan filosofi Jawi lan ugi saperangan daerah Nuswantara sanesipun ingkang saestu sangat adiluhung. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang berada di Indonesia, di tanah air kita, ataupun mungkin ada yang sedang berada di luar negeri dan dimanapun kini berada. Selamat berjumpa kembali dengan Pakde Yon dalam acara Ngudharasa Lingsir wengi, acara untuk membedah atau mengulas budaya atau filosofi Jawa dan juga daerah-daerah lain di Nusantara yang sangat luhur. Ya, pada malam hari ini Pakde Yon menyiapkan sebuah judul di mana lagu-lagu Jawa, diantaranya lagu Mocopat, sangat erat kaitannya dengan filosofi kita, ya, filosofi leluhur kita. Banyak ajaran-ajaran luhur yang diajarkan melalui lagu-lagu. Di sini terutama melalui lagu Mocopat, ya. Di dalam budaya Jawa, lagu-lagu Jawa ada berbagai macam lagu, ya. Di antaranya kalau dalam gending-gending Jawa itu ada mocopatan. Itu kira-kira ada sekitar 12 lagu yang termasuk dalam mocopat. Di antaranya Mijil, Kinanti, Gambuh, Pocung, ya, Asporondono, Dandanggulo, Megatruh, dan lain-lain sebagainya. Nanti yang lain kita kupas dalam acara lain, ya. Pada malam hari ini kita akan mengupas Dandanggulo, ya. Dandanggulo, sebuah lagu dari salah satu mocopat yang pada malam ini kita ulik atau kita kupas mengenai filsafatnya, ya, yang berisi semacam ajaran luhur bagi kita semua yang berasal dari nenek moyang kita. Dandang sendiri diartikan semacam gegadangan, ya, gegadangan atau kemauan, cita-cita, ya. Kemudian gulo, nah itu gula, ya. Jadi itu rasanya manis, cantik, gembira, bagus, luhur. Jadi ini kalau diartikan dandang gulo berarti kurang lebih semacam angan-angan, cita-cita yang luhur, cita-cita yang bagus, ya. Di sini dalam lagu Jawa cukup rumit, ya, sebenarnya. Kalau lagu Jawa itu tidak sembarangan kita membuat lagu dengan misalnya sajak-sajak yang sudah tertentu, ya. Misalnya baris pertama sajaknya berakhiran ini, ya, A. Sajak, ya, baris berikutnya sajaknya B, A, I, ya, misalnya begitu. Jadi biasanya sajak sini kalau di dalam istilah lagu disebut guru lagu, ya. Guru lagu itu sajaknya itu antara lain ada yang A, E, U, I, ya. Itu guru lagu atau sajak kalau dalam puisi itu sajak. Jadi ini setiap lagu tadi misalnya Mijil, Kinanti, Gambuh, Pocung, Megatruh itu mempunyai paugeran atau aturan yang berbeda-beda, ya, mengenai guru lagu atau sajaknya. Nah, lalu juga termasuk guru gotro. Guru gotro ini baris, jumlah baris dalam satu bait, ya. Lalu termasuk guru wilangan. Guru wilangan itu jumlah suku kata, ya. Jumlah suku kata per baris. Nah, ini misalnya untuk lagu Dandanggulo sendiri itu ditentukan begini.
guru lagu sajaknya ya, itu semua satu bait itu berisi 10 baris, atau guru gotronya 10 ya. Guru gotro atau satu bait terdiri dari 10 baris. Kemudian baris pertama sajanya I ya, baris kedua A, ketiga E, keempat U ya, kelima I, begitu. Nanti keenam A lagi, 7 I, 8 A ya, 9 tadi yang 8 A ya, 9 I, 10 A lagi. Nanti akan diberi contoh ya. Kemudian guru wilangan itu pun demikian ya. Jadi jumlah suku kata itu tiap baris berbeda-beda. Untuk suku kata itu Dandang Gulo itu guru wilangan atau suku kata baris pertama itu 10 ya. Baris pertama 10 suku kata. Baris kedua 10 suku kata lagi. Baris ketiga 8 suku kata. Baris keempat 7 ya, 7 kata, 7 suku kata ya. Kemudian yang baris kelima 9 suku kata. Baris ke-6 7 suku kata. Baris ke-6 ya, baris ke-8 ya. Ini tadi 1 2 3 4 5 6. Baris ke-7 ya. Baris ke-7 6 suku kata. Baris ke-8 8 suku kata. Baris ke-9 12 suku kata. Baris yang ke-10 7 suku kata. Nah, ini jadi cukup rumit sebenarnya. Setiap lagu nanti itu dari sekitar 12 mocopat itu berbeda-beda. Jumlah barisnya beda, satu bait itu berapa baris, dalam satu baris itu berapa suku katanya beda-beda ya. Itu saat ini kita bahas yang untuk Dandang Gulo dulu ya. Saya beri contoh sebuah lagu yang saya nyanyikan ya, suara saya kurang bagus ya. Sudah lama merantau ini, saya di Tangerang sudah kurang lebih 40 tahun ya. Meninggalkan Jogja tahun 76 akhir ya. Saya bekerja di Tangerang dari mulai tahun 77. Jadi bahasa Jawa kurang begitu fasih ya. Karena sudah bercampur aduk di sini di Tangerang dengan bahasa Sunda, banyak teman-teman dari Batak, dari Flores ya. Jadi mohon maaf apabila bahasa Jawa kurang begitu berkenan ya. Saya beri contoh lagu Dandang Gulo ya. Yogyaniro kang para prajurit, lamun bisa samya anulada, do inguni caritane, andelira Sang Prabu Sasrabau ing Mahespati. Aran Patih Suwanda lelabuhan nipun, kang kinelung triprakara guna kaya purun ingkang denantepi nuhoni trahu tomo. Kurang lebih begitu lagunya ya. Mungkin suara saya kurang bagus sebagai dalang atau sebagai wiyogo ya. Biasanya kalau Bapak Ibu sederek-sederek meresani wayang kulit atau malih resani Ki Hadi Sugito menawa dene Seno Nugroho, Pak Seno Nugroho napa dene Anom Surata niku sae sangat ya anggenipun nglagokaken lagu-lagu mocopat utawa lagu-lagu Jawi. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ulas tadi lagunya, ini kita artikan ya satu-satu. Baris pertama ya, Yogyaniro kang para prajurit, ini kurang lebih artinya sebaiknya Yogyaniro itu sebaiknya para prajurit, para tentara ya. Lamun bisa samyo anulado ya. Ini ada
kalimat yang berbentuk lain juga saya jumpai dalam sastra yang lain, itu lamun bisa siro anulado ya, ini sama-sama jumlahnya tetap sama ya, jadi hampir sama artinya. Kalau bisa kamu harus meniru, anuladio itu meniru ya. Kalau bisa kamu harus meniru. Doing nguni caritane, cerita waktu zaman dahulu ya. Cerita waktu zaman dahulu. Andaliro Sang Prabu. Andaliro sini semacam andalannya. Andalannya atau di sini panglimanya atau wakilnya, wakil dari Sang Prabu ya. Sang Raja, Sang Prabu itu Sang Raja ya. Sosrobau ing Maspatu, nama seorang raja. Lengkapnya itu Arjuno ya. Arjuno Sosrobau ya. Ini kalau di dalam pewayangan sudah generasi terakhir ya. Sebenarnya dalam cerita itu sebelum para Pandawa itu musnah atau ada, jadi hilang atau ditarik dari dunia untuk memasuki surga ya. Jadi itu kalau nggak salah ini nanti bertemu dengan Arjuno Sosrobau ya. Nah, ini tadi andalannya itu dari Raja Arjuno Sosrobau itu namanya Patih Suwondo ya. Patih Suwondo atau Patih itu wakil raja ya. Kalau sekarang wakil presiden ini sudah wakil raja itu Patih. Nah, sebelumnya jadi Patih di Suwondo itu namanya Sumantri atau Bambang Sumantri ya. Dalam cerita wayang itu disebut Bambang Sumantri karena bapaknya itu seorang pendeta, jadi kebayang kalau anak pendeta itu namanya Bambang ya. Kalau yang perempuan Endang ya, Endang itu anaknya pendeta. Ini Bambang Sumantri, bapaknya seorang pendeta. Nanti pada kesempatan berikutnya barangkali akan Pak Yon ceritakan, ini cukup menarik ini cerita dari Bambang Sumantri atau Patih Suwondo ini. Cukup kontroversial saya pikir ya, ini perlu diceritakan, sangat menarik ya. Karena adiknya itu sebenarnya kembar ya, mereka lahir bareng, tapi adiknya itu kalau di dalam istilah rupanya itu kuciwo ya. Kuciwo ini bahasa halus dari bahasa Jawa. Kuciwo itu maksudnya ini karena dia berbentuk raksasa ya, kerdil ya, raksasa kerdil. Jadi tubuhnya kecil tapi wajahnya itu menakutkan seperti raksasa. Ini adiknya Sumantri atau kembarannya. Jadi waktu lahir mereka berdua itu bareng ya. Lalu ini cerita ini untuk menceritakan lelabuhanipun ya, ini artinya pengabdiannya. Jadi pengabdian Patih Suwondo atau Bambang Sumantri ini sangat hebat ya. Ini nanti barangkali pada pertemuan berikutnya akan saya ceritakan ya, karena ini mungkin waktunya tidak cukup kalau kita bahas sampai ke situ ya. Ini sekarang bahas satu lagu dulu ya. Lain kali mungkin saya sambung dengan cerita Bambang Sumantri yang cukup kontroversial tadi ya. Oke ya, tadi Andeliro Sang Prabu Sosrobau ing Maespati, aran Patih Suwondo lelabuhanipun. Lalu berikutnya Kang Ginelung Triprakra. Yang Kang Ginelung ini kurang lebih berarti terlibat. Yang terlibat 3 perkara ya. Nah, ini juga nanti akan saya jelaskan secara lengkap minggu depan ya, saya sudah ini ya, besok atau lusa ya. Jadi Patih Suwondo atau Bambang Sumantri ini sebelum jadi patih adalah panglima perang ya di kerajaan ini, di Maespati, kerajaan Maespati. Di mana rajanya Sosrobau atau Arjuno Sosrobau ini melibatkan dia untuk ya ini tadi, melibatkan Triprakra, 3 perkara atau 3 kegiatan, 3 pengabdian ya. Lalu ini berikutnya Gunakaya purun ingkang den antepi ya. Jadi Bambang Sumantri atau Patih Suwondo terlibat dalam 3 perkara, dan untuk melaksanakan ini ya, mau melaksanakan 3 perintah atau 3 perkara ini ya, nuhoni trah utomo ya, melaksanakan trah ini boleh dikatakan turun temurun atau keturunan ya.
keturunan Utomo itu keturunan raja nih, maksudnya jadi untuk melaksanakan perintah dari raja, perintah dari orang yang mempunyai keturunan raja. Ini karena Arjuna Sosrobahu ini seorang raja, itu sering disebut Trah Utomo, atau sering kalau di dalam bahasa sastranya sering disebut Trah Kusumo Rembesing Madu ya. Trah Kusumo Rembesing Madu, ini dalam bahasa Jawa itu banyak istilah yang cukup bagus ya. Seperti Trah Utama ya, artinya keturunan utama, keturunan Kusumo Rembesing Madu. Ini termasuk keturunan raja-raja ya. Ini jadi yang sebenarnya yang punya Trah Utama ini rajanya, bukan Sumantri, karena Sumantri seorang anak pendeta biasa. Jadi tidak, sebenarnya kalau garis keturunannya Sumantri bukan dari raja ya. Jadi yang raja itu ini Sosrobahu ya. Saya kira cukup untuk malam hari ini pembahasan tentang lagu Mojopat yang mempunyai filsafat tinggi ya dalam kasanah sastra Jawa atau sastra Nusantara ya. Untuk lain kesempatan barangkali nanti akan saya terangkan atau saya jelaskan mengenai Kang Ginelung Tri Prakara ini. Ini cukup menarik, ini cerita wayang yang paling saya sukai ini termasuk kalau yang diperankan oleh Ki Dalang yang baru saja meninggal ya, Seno Nugroho, ini cukup bagus sekali ya. Cukup menyayat hati karena ini adiknya seorang yang cacat ya, seorang kalau dalam istilah Jawa itu bukan cacat ya, itu kuciwo ya. Wajahnya kuciwo, jadi mempunyai kelemahan fisik ya, tapi sakti mandraguna sangat luar biasa. Ini nanti besok atau lusa akan saya ceritakan tentang kesaktian adik Sumantri ini yang nanti membantu terlaksananya cita-cita Sumantri atau terlaksananya Patih Suwondo ini menjadi patih di kerajaan Maespati ya. Jadi nanti menjadi patih yang hebat di kerajaan Maespati ini berkat bantuan dari adiknya namanya Sukrosono ya. Sukosarono atau Sukrosono. Ini kalau banyak dalil yang Sukrosono atau Sukosarono. Ini kalau Ki Mantep Sudarsono dia menyebut Sukosarono ya. Ada dalang yang lain Sukrosono ya. Ini nanti yang benar mana nggak tahu ya. Nanti besok atau lain kali kita jelaskan lagi. Oke, matur nuwun sangat datang para kadang sana para sentono ingkang mikatosaken siaran video kula menika. Mbok menawi video menika migunani monggo dipun like, dipun share, dipun subscribe. Bapak Ibu Saudara semuanya yang saya cintai, sampai sekian saja pertemuan ini. Makaten para Bapak Ibu, para sedherek sedaya, mugi tansah minanggio widodo nirsambikala sugeng dalu matur nuwun.